Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di awal Ramadan ini harus tahu apa bekal utama di dalam beribadah di bulan Ramadan. Bekal utama beribadah di bulan Ramadan adalah as-sabr, sabar. Oleh karenanya para ulama menyebut bulan Ramadan dengan syahru as-sabr, bulan kesabaran. Dikarenakan modal utama, prinsip utama bagi seseorang yang ingin beribadah di bulan Ramadan harus punya prinsip as-sabr, sabar. Oleh karenanya Nabi SAW memberitakan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan Bani Adam adalah untuk dia, diberi pahala sesuai dengan kadar apa yang dia kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa tersebut adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa puasa itu tadi dinisbatkan kepada Allah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Berbeda dengan amalan lain seperti salat, sedekah dan yang lainnya. Amalan salat, sedekah, zakat dan yang lainnya diberi pahala sesuai dengan kadar jerih payah hamba tersebut. Sedangkan puasa tidak diberi pahala sesuai dengan jerih payah hamba tersebut. Namun diberi pahala adalah semaunya atau sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menunaikan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, dengan tanpa ada hitungan, tanpa dibatasi. Dikarenakan puasa butuh kesabaran yang ekstra, butuh kesabaran yang sangat maksimal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan aku yang akan membalasnya. Sehingga semakin besar kesabaran seseorang, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi berapa jumlahnya. Kalau dalam jumlah nominal itu tidak bisa dihitung untuk pahala orang yang berpuasa. Kenapa? Dikarenakan mereka butuh kesabaran yang ekstra di situ. Di antaranya sabar menahan diri dari lapar, sabar menahan diri dari haus. Kemudian dia juga harus sabar menahan diri dari hawa nafsu. Yang tadinya mungkin biasa lisannya tadi ngomong sesuatu yang haram, biasa berbohong atau biasa ngomong kotor. Ketika bulan Ramadan pada saat berpuasa, dia harus menahannya. Ini sesuatu yang berat, menahan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Atau terbiasa, melihat gambar-gambar yang terbuka aurat, baik melalui televisi atau melalui handphone. Ketika Ramadan, dia harus menahan diri supaya puasanya bersih, suci. Ini juga butuh kesabaran. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memberikan balasan tanpa ada perhitungan, batasan, sehingga tidak bisa dibatasi. Kalau kita memahami kaidah yang satu ini tadi, bahwasannya Ramadan adalah syahrus sabri, bulan kesabaran, maka seorang muslim akan bisa mengendalikan dirinya pada saat Ramadan. Tidak gampang marah. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya dia seorang pimpinan, melihat anak buahnya
melaksanakan atau melakukan pelanggaran. Ya. Terkadang hukuman diberikan, sudah diberikan hukuman plus dimarahi. Nah, di sini dia harus bijak. Dia tetap memberikan hukuman, tapi tidak dengan cara marah. Sebagian orang ketika ada orang lain melakukan kesalahan, marah yang lebih dulu dia kedepankan dibandingkan hukuman. Ya kan seperti itu. Ketika misalkan anak buah kita di lapangan, nih salah keliru, bosnya marah duluan, baru nanti surat SP-nya keluar. Itu yang terjadi kan? Ya, marah dulu di lapangan, udah marah, keringat-keringat, bentak-bentak. Nah, ketika Ramadan dia harus bisa menahan. Nah, seluruh aktivitas seperti ini tadi, itulah yang disebut dengan kesabaran di bulan Ramadan. Makanya para ulama menyebut Ramadan sebagai syahrus sabr, bulan kesabaran. Nah, kalau seandainya tidak bisa dia menahan sabar ini tadi, itulah yang disebutkan dalam hadis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Udah capek-capek, pagi-pagi udah ndak sarapan, ya sahurnya tadi cuma minum air 1 gelas atau cuman kopi, kurma beberapa biji, sampai sore juga ndak makan, tapi ndak dicatat sedikit pun pahalanya tadi. Sah Ramadannya? Sah. Makanya para ulama menyebutkan suatu kaidah, tidak ada hubungan antara sihatul amal wa al-ajr. Tidak ada hubungan, la talazum. Tidak ada hubungan yang erat sahnya amalan antara pahala. Maksudnya gini, ketika kita beramal, terkadang amalan kita sah tapi tidak berpahala. Jadi tidak mesti amalan yang sah itu berpahala. Tidak mesti. Tapi amalan yang berpahala sudah pasti sah. Nah, kita ini bisa jadi dalam beramal puasa Ramadan, berpuasa ini tadi, sah puasanya, tidak dosa kita, tapi tidak dicatat berpahala. Seseorang sholat, disebutkan oleh para ulama, seseorang sholat, dia sah, tapi bisa saja pahalanya cuma tercatat 1%. Apabila dari takbir sampai salam dianya tidak konsentrasi, tidak khusyuk istilah syar'inya, atau tidak fokus. Ya. Fokusnya kapan? Pas di tasyahud terakhir. Sudah mau menjelang salam, baru ruhnya tadi balik ke sajadah. Sebelum salam ini tadi, ruhnya ada di mes, ada di lokasi, kadang mikir ada di kantin. Pas mau menjelang salam, baru balik ke sajadah. Nah yang seperti ini tadi, dia mendapatkan pahala berapa? Mungkin 1%, mungkin 2% dari pahala sholat yang lengkap tadi. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu amalan kita diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berupaya untuk menjaga amalan ini tadi supaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita tadi.